Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di sini di Fisika kelas 12, masih tentang bab 1 rangkaian arus arah DC. Sebelumnya, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat, kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melanjutkan dari video sebelumnya, saya akan menjelaskan cara lain penyelesaian rangkaian seri dan paralel, gabungan seri paralel ya. Mohon disimak baik-baik videonya. Jika kita lihat pada gambarnya, R6 itu terhubung langsung dengan R7. Ini terhubung langsung ya, terhubung langsung karena diantaranya tidak ada titik percabangan. Maka R6 dan R7 ini bisa kita serikan menjadi RS1. RS1 seri R6 dan R7. R6 tambah R7. Kemudian setelah diserikan, R6 dan R7 ini bergabung jadi satu hambatan. Bisa digabung di R6 atau di R7 terserah. Menjadi satu hambatan, kemudian kita paralelkan dengan R5. Oke, kita paralelkan dengan R5. Tidak bisa kita paralelkan dengan R4 karena kenapa? Untuk mencapai R4 ya, selain terhalangi oleh garis R5 di sini, dia R4 titik garis selanjutnya R4 itu terhubung dengan R1, R3, kemudian baru sampai di R6. Jadi tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah RS1 yang gabungan dari R6 dan R7 tadi kita paralelkan dengan R5 menjadi RP1. RP1 di sini R5 paralel dengan RS1 menjadi RP1, sehingga setelah diparalelkan R5, R6 dan R7 gabung menjadi satu, yaitu RP1, gabungnya di R5 ya. Setelah gabung di R5, maka garis ini, garis panjang ini, garis dari sini sampai di sini itu hilang, gabung di R5, sehingga R4 dan R5 itu terhubung langsung. Terhubung langsung karena garis ini sudah tidak ada. Ya, R5 dan R4 berarti bisa kita serikan. Serikan R4 dan R5 yang sudah diubah menjadi RP1 tadi kita serikan menjadi RS2. RS2 R4 seri dengan RP1. Setelah diserikan, maka R4, R5, R6 dan R7 gabung menjadi RS2. Gabungnya di R4. Nah, setelah gabung di R4, maka di sini RS2, ini RS2 kita paralelkan dengan R3 ya, kita paralelkan dengan R3. Kenapa paralel dengan R3? Karena di antara RS2 dan R3 terdapat titik percabangan. Nih, dua ini ya. Kan tadi tinggal garis yang ini dari sini ke sini, tinggal garis dua itu, tinggal garis sepanjang ini lagi. R5, R6, R7 sudah gabung di R4. Oke, maka R3 dengan RS2 kita paralelkan karena tadi ada titik percabangan. Oke, yaitu menjadi RP2. RP2 sama dengan R3 paralel dengan R4. Kemudian setelah diparalelkan menjadi RP2, RP2-nya gabung di R3. Oke, maka setelah diparalelkan menjadi RP2, R3, R4, R5, R6, dan R7 gabung menjadi satu hambatan di R3 menjadi RP2. Maka terakhir kita sudah bisa tentukan R totalnya. Setelah digabung tadi, garis di sebelah sini semuanya hilang, gabung di R3 menjadi RP2. Nah, jadi garis yang tertinggal hanya ini, kotak, satu kotak ini saja, yaitu R1, RP2, dan R2. Maka R total adalah seri antara R1, R2, dan RP2. Oke. Sehingga karena sudah diperoleh R totalnya, maka kita bisa menentukan berapakah I totalnya dengan persamaan V per R total.
Nah, sekarang perhatikan. Bagaimana jika di soal itu yang ditanyakan adalah I3 dan V3, bukan hanya I total. Oke. Nah, pada keadaan ini kita tidak bisa langsung mencari I3 dan V3 menggunakan persamaan hukum Ohm, V sama dengan I kali R, karena di sini adalah rangkaian campuran. Seandainya hanya rangkaian seri atau paralel saja, bisa langsung I3 V3 per R3 seperti itu. Namun di sini karena dia rangkaian campuran, maka ada cara tertentu. Ini yang agak rumit. Jadi perhatikan baik-baik. Nah, di sini saya masukkan angka dari soal yang tadi, dari contoh soal yang tadi saya masukkan angka ya. Dari R1 sampai R7. Kemudian sesuai dengan penjelasan saya tadi, maka diperolehlah angka-angka seperti ini. Oke, saya fokus di I3 dan V3-nya. Oke. Dari proses ini kita bisa dapatkan R total itu 6 ohm. Silahkan kalian catat caranya. Ya, dipelajari ya. Kemudian I total 2 ampere. Ya, I total 2 ampere. Sekarang kita bisa cari R3. Sebelumnya kita harus tahu dulu I3 dan V3 ini berada di R yang mana. Ya, sudah jelas ya. I3, V3 pasti di R3. Masalahnya rangkaian terakhir tadi, yang terakhir sekali tadi itu R3 itu sudah kita gabung semuanya menjadi RP2. Maka kita harus jabarkan di RP2 untuk mencari I3 dan V3-nya. Nah, kita harus mulai dari I total dulu, R total dulu. Rangkaian terakhir merupakan rangkaian seri. Rangkaian terakhir, saya ulang, rangkaian terakhir merupakan rangkaian seri, di mana karakteristik rangkaian seri ini di video sebelumnya, kalau tidak salah ingat di part 2 ya. Di situ saya jelaskan tentang karakteristik rangkaian seri dan paralel. Ya. Untuk rangkaian seri memiliki arus yang sama, paralel tegangan yang sama. Itu sudah cukup mewakili semuanya. Ya, jelas berarti kalau arusnya sama tegangannya beda. Kalau tegangannya sama arusnya yang beda. Nah, seperti itu. Untuk rangkaian seri memiliki arus yang sama, sehingga arus pada R total itu sama dengan pada R1, sama dengan pada R2, dan sama dengan pada RP2. Sehingga saya tuliskan seperti ini. I total sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan IRP2, sama dengan 2 ampere. Seperti itu. Nah, maka yang kita tinjau hanya yang ini, sesuai dengan yang ditanyakan tadi. R3 berada di RP2. Saya ambil IRP2 itu 2 ampere. Sehingga V-nya bisa kita cari menggunakan persamaan hukum Ohm. V sama dengan I kali R. V RP2 sama dengan IRP2 kali RP2. IRP2 2 ampere, RP2-nya 2 ohm. Berarti 2 kali 2 4 volt. 4 volt ya. Kemudian baru bisa kita tinjau RP2-nya. Nih, RP2, R3 paralel dengan RS2. Karena paralel maka memiliki V, tegangan yang sama. Tegangannya sama. Sehingga VRP2 sama dengan V3. Seperti ini tadi ya, ini I-nya yang sama. I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan IRP2. Begitu pula yang ini. Ini karena paralel, V-nya yang sama. VRP2 sama dengan V3 sama dengan VRS2. Sehingga sama dengan VRS2 yaitu berapa tadi? 4 volt. 4 volt. Nah, dari sini kita sudah temukan nilai V3. Ternyata V3 dulu yang kita peroleh. Bagaimana mencari I3-nya? I3 bisa kita menggunakan persamaan ini lagi. I3 berarti I sama dengan V per R. Berarti karena I3 berarti harus V3 per R3.
V3 4 volt, R3 4 ohm. Berarti 4 per 4 1 ampere. Oke. Nah, di sini kita sudah peroleh hasil dari I3 dan V3 yaitu 1 ampere dan 4 volt. Untuk latihan, kalian bisa mengerjakan dua nomor soal ini. Jika masih belum mengerti, silakan ditanyakan. Semoga kita selalu semangat dalam belajar ya. Sekian video kali ini. Terima kasih.